Bupati sudah memberikan izin. Yang mau embek-embekan monggo. Sing arep anak hajatan, sunatan, sing nikah anak-anake, arep syukuran apa be monggo. Tapi yang penting nganggo protap kesehatan. Setuju nggih? Nganggo protap kesehatan. Nek anak oknum-oknum sing ganggu, nglarang apa-apa ora oleh. Tolong Pak Kades dilapori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bersama-sama kita saksikan video dari Bupati Banjarnegara yang video itu dilakukan di depan warganya yang mengatakan bahwa kami mengizinkan acara ebek-ebekan, yang mau sunatan monggo, yang mau hajatan monggo, asal patuh protokol kesehatan. Pernyataan ini sebenarnya pernyataan biasa saja, karena itu sudah lazim terjadi di hampir di kabupaten manapun, bukan hanya di Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia. Karena kuncinya satu, asal mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi video yang diposting di beberapa grup Facebook dan grup pertemanan di Kabupaten Purbalingga ini terkesan jadinya membedakan antara Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Kalau di kesannya di Kabupaten Purbalingga itu aturannya terlalu ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ada kerumunan, dan di Kabupaten Banjarnegara bebas ada kerumunan. Sebenarnya kalau kita cermati itu tidak terjadi, sebenarnya sama saja. Di Kabupaten Purbalingga pun kalau kita cermati sejak akhir 2020 itu acara seperti yang menimbulkan kerumunan ya. Kalau ebek-ebekan saya belum lihat, tapi kalau hajatan, sunatan, acara kumpul warga itu sudah kerap kali dilakukan, tapi dengan protokol kesehatan dan izin kepada pemerintah setempat, terutama pemerintah desa. Jadi sangat disayangkan beberapa pihak yang mempolitisir video ini seolah-olah Kabupaten Purbalingga itu tidak mengizinkan warganya untuk melakukan acara sunatan, hajatan, atau aktivitas kumpul warga lainnya yang dengan menerapkan protokol kesehatan. Padahal di lapangan tidak seperti itu. Di lapangan warga masih tetap bisa melakukan hajatan, sunatan, atau kumpul warga asal mematuhi protokol kesehatan, dan yang pasti harus izin dengan pemerintah desa setempat. Memang di beberapa tempat kemarin sempat kita jumpai ada hajatan yang dibubarkan oleh pihak keamanan, tapi setelah saya cek, saya tanya ke pemerintah desanya, ternyata dia nggak izin ke pemerintah desa. Jadi pada saat pihak Polsek menanyakan hal tersebut kepada pemerintah desa tidak bisa memberikan justifikasi, tidak bisa memberikan alasan kenapa dia melaksanakan hajatan itu. Akhirnya dari pihak kepolisian pun bertindak menertibkan acara tersebut. Acaranya tidak dibatalkan, tapi hanya membatasi kerumunan orangnya. Misal yang semula pakai traktaknya dibongkar jadi nggak pakai traktak. Tapi untuk sebagian orang yang nggak tahu itu seperti seakan-akan itu dibongkar gitu. Memang di beberapa kecamatan kita sempat temui hal yang seperti itu. Walaupun beritanya nggak sampai viral ya. Jadi terkait video Bupati Banjarnegara tadi, memang Kabupaten Banjarnegara ini cukup unik ya. Di saat kabupaten lain juga melakukan penyekatan terhadap pemudik, Kabupaten Banjarnegara itu terang-terangan melalui pernyataan bupatinya yang dimuat di Suara Jawa Tengah, harian Suara Jawa Tengah, itu menyatakan bahwa Kabupaten Purbalingga tidak akan melakukan penyekatan kepada pemudik. Bahkan jauh-jauh hari sebelum masa mudik tiba, Bupati Banjarnegara juga sudah melakukan pernyataan bahwa akan memperbaiki jalan aspal untuk menyambut para pemudik, terutama pemudik yang pulang ke Banjarnegara.
Takutnya ini menjadi sebuah berita yang cukup heboh ya, karena di saat kabupaten lain berusaha menghalau pemudik supaya tidak pulang ke kampung halamannya, justru Kabupaten Banjarnegara membuka pintu lebar-lebar kepada para pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman. Tentunya yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara itu juga tidak asal-asalan, mungkin sudah dipertimbangkan dari segala aspek, dan kita wajib menghormatinya karena itu keputusan seorang pemimpin di sebuah daerah ya. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan kepada pemimpin di kabupaten lain yang tetap melakukan penyekatan, tetap melakukan penghalauan kepada pemudik yang ingin pulang kampung halamannya, karena semuanya sudah ada prosedurnya masing-masing, dan sesuai arahan pemerintah pusat bahwa tahun ini pemerintah melarang mudik dimulai adanya penyekatan sejak tanggal 6 Mei 2021. Apapun keputusan dari pemimpin kita, baik pemerintah yang di daerah, yang di provinsi, dan di pusat, kita sebagai warga negara yang baik wajib menghormatinya. Akan tetapi seyogianya jika keputusan itu bisa seragam dari pimpinan pusat sampai daerah, itu tentunya akan lebih baik. Dan kita berharap juga pemerintah selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan tentang aturan larangan mudik, karena di lapangan juga banyak yang kontraproduktif ya. Seperti kita tahu beberapa hari yang lalu ada video beberapa pekerja yang naik bus dari Jakarta menuju ke Bekasi, daerah Bekasi. Mereka ingin bekerja, tapi karena ada larangan penyekatan, jadinya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bekasi untuk bekerja. Tapi sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan beberapa pengecualian untuk yang bisa lewat jalur penyekatan itu, yaitu dengan menunjukkan surat keterangan izin keluar masuk atau SIKM, baik yang dari pemerintah swasta, dari dinas atau dia statusnya PNS, atau yang dari orang perjalanan yang biasa, itu kan semua udah ada aturannya, tinggal kita sebagai warga negara mematuhi aturan tersebut dan mengurus surat izin keluar masuk supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa, terutama untuk yang berada di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya yang pemerintah melakukan penyekatan secara ketat. Alhamdulillah kalau di kabupaten kita sekitar, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, penyekatan yang terlalu ketat itu tidak terjadi. Itu hanya terjadi kepada pemudik yang pulang ke kampung halamannya. Alhamdulillah untuk orang seperti kita yang tinggal di daerah yang ingin beraktivitas masih bisa beraktivitas seperti biasa. Saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.